Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua yang melihat video ini selalu berikan kesehatan selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Zahratul Ulia, NIM 1805520107 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Agenda yang akan saya bahas, yang pertama ada sifat siklus produksi, yang kedua materialitas dan risiko inheren, yang ketiga pemahaman bisnis dan industri klien, selanjutnya yang keempat pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, yang kelima pengujian penetapan biaya persediaan, yang keenam pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Sifat siklus produksi. Pertama, ada perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi. 2. Tingkat persediaan yang akan dipertahankan. 3. Transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Siklus produksi berkaitan dengan 3 siklus lainnya, yaitu yang pertama siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Terus yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Di sini harus diperhatikan bahwa pengkreditan ke bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrikasi, pendebetan ketersediaan barang dalam proses, dan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan biaya produksi yang sudah selesai dari barang dalam proses ke barang jadi, berasal dari transaksi pabrikasi pada siklus produksi. Terakhir, walaupun biasanya dianggap sebagai transaksi siklus pendapatan, namun pemindahan biaya dari barang jadi yang diproduksi ke harga pokok penjualan didasarkan data-data biaya yang terakumulasi dalam siklus produksi. Selanjutnya ada materialitas. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Pada umumnya, audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketepatan penilaian persediaan memerlukan biaya banyak. Akibatnya, auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakaian laporan keuangan. Apa sih risiko inheren itu? Risiko inheren adalah penilaian auditor yang mungkin ada salah saji material yang berkaitan dengan suatu pernyataan dalam
laporan keuangan yang diaudit tanpa mengambil efektivitas pengendalian internal terkait ke rekening. Risiko inheren. Terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau listrik sekolah relatif rendah. Karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses inti entitas itu. Namun, untuk pabrikan, pedagang grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut ini. Pertama, volume transaksi pembelian, pabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Dua, seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan, seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik, biaya produk gabungan, dan disposisi varians biaya, akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi, dan masalah akuntansi biaya lainnya. Ketiga, sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakannya prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan, seperti volume geometrik, timbunan persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang pakar. Yang keempat, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi, sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi itu. 5. Sangat beragamnya jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. 6. Persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keuangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Yang ketujuh, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses pabrikasi itu dikelola. Bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen perusahaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensivitas modal dari proses pabrikasi, di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi itu. Suatu proses yang terutama bersifat padat modal seperti penyulingan minyak biasanya mempunyai jumlah biaya tetap yang signifikan, yang memerlukan volume yang cukup besar untuk menjamin profitabilitas. Pemahaman ini merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan, baik pada biaya historis maupun nilai realisasi bersih.
Apakah klien memegang hak kepemilikan atas persediaan, serta masalah penyajian di pengungkapan. Persediaan sebenarnya tidak material bagi industri-industri seperti industri hotel dan sekolah. Kedua industri ini merupakan industri jasa, dan audit atas persediaan biasanya tidak signifikan terhadap keseluruhan strategi audit dalam kedua industri itu. Akan tetapi, dalam mengaudit toko eceran, pabrikan, peralatan rumah tangga, dan pabrikan komputer, audit atas persediaan merupakan proses inti yang material dan sangat penting bagi keberhasilan entitas bersangkutan. Dalam setiap kasus, unsur persediaan merupakan hal yang material terhadap neraca suatu entitas atau perusahaan. Walaupun demikian, setiap industri memiliki sifat yang unik dalam hal jumlah hari yang diperlukan untuk memutar persediaan. Selain itu, dalam setiap kasus, jumlah hari berputar persediaan juga sangat bervariasi di antara untuk industri. Pada saat mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor biasanya akan mengevaluasi harga pokok, penjualan, dan margin kotor ketika mengaudit persediaan. Auditor harus menyadari bahwa jika persediaan ditetapkan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan ditetapkan terlalu rendah dan margin kotor ditetapkan terlalu tinggi. Salah saji yang sama yang menetapkan harga pokok penjualan terlalu rendah dan menetapkan persediaan terlalu tinggi akan menetapkan jumlah hari perputaran persediaan terlalu tinggi, serta membuatnya terlihat memerlukan waktu yang lebih lama untuk memutar persediaan daripada sebenarnya. Pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Pengamatan perhitungan persediaan sudah menjadi prosedur auditing yang diterima umum selama lebih dari 50 tahun. Prosedur ini diwajibkan apabila persediaan merupakan hal yang material bagi laporan keuangan sebuah perusahaan, serta praktik dan layak dilaksanakan. Pengamatan perhitungan persediaan ini bisa saja menghabiskan banyak waktu dan sulit bagi auditor, tetapi biasanya hal itu jarang terjadi. Dalam melakukan prosedur auditing ini, klien memikul tanggung jawab untuk menghitung persediaan. Piutang dan persediaan menyatakan bahwa dari pengujian substantif ini, auditor akan memperoleh pengetahuan langsung mengenai efektivitas perhitungan persediaan klien, serta tingkat keandalan yang dapat diberikan atas asersi manajemen sehubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik persediaan. Dalam beberapa kasus, spesialis persediaan dari luar perusahaan mungkin dipekerjakan oleh klien untuk menghitung persediaan. Apabila hal ini terjadi, maka auditor juga harus hadir untuk mengamati perhitungan yang mereka lakukan, karena dari sudut pandang auditing, para spesialis itu pada dasarnya sama dengan karyawan perusahaan. Pertimbangan audit utama yang dapat diterapkan pada prosedur yang diwajibkan itu dijelaskan selanjutnya ini. Agenda yang keempat, ada pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada penetapan waktu dan luas observasi, kemudian rencana perhitungan persediaan, dan pelaksanaan observasi perhitungan fisik.
Penetapan waktu dan luas observasi. Penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, sistem persediaan itu dibagi menjadi dua. Ada sistem persediaan periodik. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Terus selanjutnya ada sistem persediaan perpetual. Nah, dalam sistem persediaan perpetual, dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dan perhitungan semacam itu. Dalam kasus seperti ini, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang dianut. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus mencakup hal-hal seperti nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan, tanggal perhitungan, lokasi-lokasi yang akan dihitung, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisyar atau kompilasi. Selanjutnya, ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindari. Yang terakhir, pemisah atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana penghitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran-saran modifikasi atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Sudah merupakan hal yang biasa bagi auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengamatan persediaan. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor. Jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif, seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk yang pertama, merencanakan prosedur, yang kedua, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan yang ketiga, menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus satu, meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Kedua, memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi dua label. Ketiga, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Yang keempat, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat.
Selanjutnya, yang keenam, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang. 7. Menilai kondisi umum persediaan. Ke-8, mengidentifikasikan dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, ke-9, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi. Luas pengujian perhitungan yang dilakukan auditor tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan. Dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan fisik persediaan dan penyelenggaraan catatan perpetual. Biasanya, auditor akan membuat stratifikasi atas barang persediaan dengan memasukkan barang-barang bernilai dolar tertinggi ke dalam perhitungan dan mengambil sampel representatif dari barang-barang lainnya. Penelusuran kecatatan persediaan perpetual juga berguna untuk mengidentifikasi barang-barang bernilai tinggi dan memiliki barang-barang yang akan dijadikan sampel. Dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang tersebut, seperti nomor identifikasi, satuan ukuran, lokasi, dan lain-lainnya. Data semacam ini sangat diperlukan dalam membandingkan pengujian perhitungan yang dilakukan auditor dengan perhitungan klien, serta penelusuran perhitungan selanjutnya ke lembar ikhtisar persediaan dan catatan persediaan perpetual. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor perlu membuat daftar semua label yang digunakan atau tidak digunakan dan mendapatkan informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Beberapa kecurangan yang signifikan pernah terjadi, yaitu menetapkan persediaan terlalu tinggi pada saat auditor tidak mengendalikan lembar perhitungan atau label secara memadai. Pada saat prosedur mengamat telah selesai, sejumlah anggota tim auditor harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, penyimpangan dan rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkan. Serta ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Agenda yang kelima, pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi, pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Review atas catatan persediaan perpetual dan penjualan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja sebelumnya dan laporan keuangan sebelumnya. Langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini mencakup penelaahan atas penetapan harga barang yang usang
dan rusak guna memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih pada tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaannya. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan atau konsumsi, persediaan barang dagang, bahan baku, dan perlengkapan, harga pokok harus di-voicing ke faktur penjualan representatif. Penelusuran kecatatan persediaan perpetual juga berguna untuk mengidentifikasi barang-barang bernilai tinggi dan memiliki barang-barang yang akan dijadikan sampel. Dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang tersebut, seperti nomor identifikasi, satuan ukuran, lokasi, dan lain-lainnya. Data semacam ini sangat diperlukan dalam membandingkan pengujian perhitungan yang dilakukan auditor dengan perhitungan klien, serta penelusuran perhitungan selanjutnya ke lembar ikhtisar persediaan dan catatan persediaan perpetual. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor perlu membuat daftar semua label yang digunakan atau tidak digunakan dan mendapatkan informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Beberapa kecurangan yang signifikan pernah terjadi, yaitu menetapkan persediaan terlalu tinggi pada saat auditor tidak mengendalikan lembar perhitungan atau label secara memadai. Pada saat prosedur mengamat telah selesai, sejumlah anggota tim auditor harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, penyimpangan dan rencana perhitungan persediaan yang disusun klien. Kedua, luas pengujian perhitungan dan setiap selisih yang material yang dihasilkan, serta ketiga, kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpangan kustodian luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan itu melalui komunikasi langsung dengan si penyimpang. Jenis bukti ini akan dianggap memadai kecuali bila jumlah yang terlibat merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar atau total aktiva. Auditor harus menerapkan satu atau lebih dari prosedur-prosedur berikut ini. 1. Pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Selanjutnya, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpangan barang. Dan jika ada penjaminan tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapat keyakinan yang layak bahwa informasi yang diterima dari penjaga gudang dapat diandalkan. Selanjutnya, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Yang terakhir, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan, maka konfirmasikan kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu atau atas dasar pengujian jika tepat.
Pengujian ini dapat memberikan bukti tentang asersi hak dan kewajiban. Selain itu, pengujian ini juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengkonfirmasikan lebih banyak barang di tangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Pengkonfirmasian persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang nilai persediaan karena penyimpan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, atau nilai pasar barang yang tersimpan di gudang. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.